Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan DM nih dari teman kita. Oke. So di sini ada Mbak Sri Rezeki. Saya pribadi kerja di Singapura selama 32 tahun. Masya Allah, 32 tahun nih teman-teman ya. Kok rasanya bos saya sangat bagus di antara bos. Dan saya akrab, saya jaga anak dari bayi sampai anak tersebut dewasa. Oke, di sini ada Mbak Sri Rezeki ya. Di sini mbaknya sudah bekerja 32 tahun dalam satu majikan. Masya Allah, keren banget ya. Dan di sini sudah pasti mbaknya sudah dianggap kayak keluarga sendiri. Karena mbaknya sudah ngomong seperti kayak bosnya pokoknya baik ya, nggak seperti di antara bos-bos yang lain. Dan di sini kita nggak boleh yang namanya membedakan ya Mbak ya, karena yang namanya nasib juga nggak ada yang tahu. Sudah pasti ya, kita bekerja di luar negeri mengadu nasib, sudah pasti ada yang bernasib kurang beruntung, ada yang bernasib kurang baik lah ya, bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Semuanya butuh adaptasi dengan keluarga majikan ya. Bahwasanya kalau kita ingin menjadi orang sukses, sudah pasti kita harus merintisnya mulai dari nol ya. Misalkan nih ya, buat teman-teman semuanya yang saat ini masih ada di Indonesia, masih ada di PT, atau mungkin bahkan kalian masih menunggu di rumah ya. Kalian bakalan berpikir ataupun berangan-angan ingin menjadi orang sukses nantinya setelah menjadi seorang TKW. Kepengen yang namanya memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Kepengen yang namanya nantinya bisa membiayai anak sekolah, atau bisa bikin rumah, atau bisa yang namanya bayar utang atau apalah ya seperti itu. Tapi dari sini ya, setelah nanti kalian terjun ke rumah majikan, itu pasti ada yang namanya masalah. Liku-likunya itu pasti ada, akan muncul ya, meskipun sedikit ya, itu pasti kalian akan merasakan. Nanti misalkan ya, antara kalian dengan mem, atau kalian dengan ser atau akung atau ama atau entah siapapun yang ada di rumah majikan itu ya, di sini kalian bakalan menemukan masalah Mbak ya. Dan kalian jangan kaget bahwasanya kalau kita baru pertama kali ya, dengan kita itu bekerja dengan majikan itu sudah pasti kita bakalan ada yang namanya ketidakcocokan. Itu sudah pasti. Karena apa? Yaitu tadi, yang awal mulanya kita itu belum kenal dan kita harus saling mengenal ya. Untuk waktu kita bisa saling mengenal itu pun juga nggak cepet ya. Kita bahkan dalam masa-masa potongan gaji kayak gitu masih ada aja masalah. Apalagi sampai finish kontrak masih ada aja masalah kayak gitu ya. Kita misalkan ya, dari nol sampai kita sudah mulai panen, itu pasti ada aja masalah. Kita pasti ada sering nangis. Karena apa? Yaitu tadi, antara kita dengan majikan belum saling mengenal, belum saling mengerti kayak gitu. Tapi nanti kalau kita insya Allah sudah finish satu kontrak, insya Allah kita sudah mengenal sifat majikan. Majikan sudah tahu sifat kita itu seperti apa kayak gitu. Jadi dari sini ya, kalian harus sabar ya. Untuk menjadi ya orang sukses itu butuh kesabaran Mbak. Nggak cepet-cepet, nggak ada terus langsung ujuk-ujuk sukses, nggak ada Mbak. Semuanya butuh proses, semuanya butuh kesabaran, dan semua itu nggak ada yang mudah ya. Saya di sini selalu ngasih saran buat teman-teman semuanya. Ayo, yang saat ini masih ada di Indonesia, yang saat ini masih ada di rumah ya, dekatkan diri selalu sama Allah, minta sama Allah, perbanyak berdoa Mbak ya. Kalau bisa ditambahin sholat malam, agar nantinya setelah sampai di Singapura semuanya berjalan dengan lancar. Misalkan kalau ada masalah, kalian bisa ngedem emosi, kalian bisa ngontrol emosi kalian sendiri. Kalian nggak bakalan yang namanya putus asa. Pasti kalian bakalan berpikir seperti ini, nggak maulah, kenapa seperti ini tak pertahankan, nggak maulah, lebih baik aku pindah aja. Jangan seperti itu Mbak ya. Kita di sini memang dihadapkan dengan mental. Kalau mental kita kuat, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Tapi kalau mental kita nggak kuat, sudah pasti Mbak,
kita bakalan menjadi orang yang gagal total, Mbak. Ya, jadi dari sini ya kalian harus ingat bahwasanya perjuangan kalian dari Indonesia aja untuk menjadi seorang TKW, untuk terbang ke Singapura itu susahnya minta ampun. Setelah sampai di rumah majikan baru kena sedikit masalah, kalian langsung down. Ya, kayak gitu jangan, Mbak. Eman banget, Mbak. Ya, dari sini kalian harus berpikir, oh iya ya, keluargaku pasti berpikiran kepengin lah atau mengharap lah nanti bakalan aku ini menjadi orang yang sukses. Kepengin namanya dapat kiriman dari anak, dapat kiriman dari istri, itu sudah pasti ya. Jadi dari sini untuk menjadi seorang TKW sebenarnya bukanlah pilihan, tapi cuman keadaan yang memaksakan kita untuk bekerja menjadi seorang TKW kayak gitu ya. Jadi di sini buat kalian semuanya yang belum pernah menjadi TKW, itu kalian bakalan merendahkan, menjadi TKW, menjadi babu, menjadi pembantu, suksesnya cuman menjadi pembantu. Ya memang kalau kalian bisa ngecap seperti itu, apakah kalian sanggup ngasih gaji sebagai seorang pembantu di Singapura? Ya, karena di sini kemarin ada yang komen seperti itu, suksesnya itu cuman menjadi seorang pembantu. Ya, sukses yang penting kita itu kerjanya halal ya. Yang penting kita itu di sini benar-benar mencari rezeki yang halal ya. Kalau kita bekerja di Indonesia yang halal, belum tentu gaji kita itu bisa seperti halnya yang ada di Singapura saat ini. Benar apa enggak? Paling-paling nih ya, mentoknya. Kalau kerja di Indonesia, uangnya habis ya cuman untuk kebutuhan sehari-hari. Kayak gitu. Ya, tapi kalau kalian berpikir yang lebih panjang, kalian yang saat ini masih berumur sekitar 23 sampai 35 tahun ya, kalian masih punya peluang untuk menjadi seorang TKW. Karena saat ini majikan mencari umuran yang seperti itu, umuran yang masih muda-muda. Yang masih tua apakah nggak bisa, Mbak? Yang sudah tua apakah nggak bisa, Mbak? Yang sudah tua itu antara 35 sampai 40. Ya itu bisa, tapi prosesnya agak susah. Karena apa? Yaitu tadi, di sini majikan memilih yang masih muda. Tapi sebenarnya ya, yang tua-tua pun pikirannya sudah mateng sebenarnya ya. Nggak gampangan ceklean hati, nggak gampangan putus asa, itu sudah pasti. Tapi dari sini ya lain majikan, lain pula pemikirannya ya, tergantung dari majikan mau pilih pembantu yang usia muda atau usia tua. Tapi di sini ya perlu diketahui bahwasanya ibu-ibu yang berusia 50 ke atas masih ada yang bekerja menjadi seorang TKW. Tapi untuk satu majikan ya, tapi kalau untuk pindah-pindah sudah nggak bisa karena umurnya juga sudah terlalu tua kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, mungkin kalian saat ini sedang bingung nih ya. Sudah lulus sekolah tapi nganggur di rumah sudah lama, kepengin kerja tapi kerja apa kayak gitu ya. Ayolah masuk ke PT ya, carilah PT yang resmi di mana nanti kalian bakalan numpang proses di situ ya. Jadi dari situ kalian nanti akan ikut prosesnya, ikut prosedurnya, entah itu belajar dari segi bahasa atau tata cara kerja di Singapura seperti itu ya. Jadi ya dari situ kalian dapat pembekalan ya. Kalau kalian masuk ke PT itu nggak ada ruginya, Mbak. Yakin 100% nggak rugi. Karena apa? Orang kalau sudah masuk ke PT itu bakalan dapat wawasan, dapat ilmu ya. Setelah tiba di rumah majikan, kalian nanti bakalan mendapatkan semua, oh iya ya dari PT diajarin seperti ini. Misalkan nih ya, kalian disuruh untuk menghafalkan alat-alat yang ada di ruang makan, alat-alat yang ada di dapur, alat-alat yang ada di kamar mandi. Semua akan disuruh untuk menghafalkan dan kalian bakalan tahu, kalian bakalan hafal ya. Dan itu sudah pasti akan menambah ilmu. Tapi kalau kalian nggak masuk PT, Mbak, kalian nggak tahu apa-apa. Kalian setelah sampai di rumah majikan bakalan kebingungan sendiri. Ya Allah, ini alat namanya apa ya? Terus saat itu kalian nggak ada HP ya. Karena di sini untuk yang masih pemula, masih pertama kali datang ke Singapura, HP belum bebas ya. Jadi sangat susah sekali kalian nanti misalkan, wah ini misalkan ya saya kasih contoh. Siti, tolong ambilkan saya sendok, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Siti, please take for me the spoon. Tapi diambilkan lain pula.
Misalkan nih ya, kalian ngambilnya garpu kayak gitu. Ya, sudah pasti dari sini majikan bakalan kecewa ya. Wah, tadi saya ngomongnya tolong diambilkan sendok, tapi mbaknya ngambilnya garpu kayak gitu. Misalkan nih ya, hal yang sepele saja, tolong ambilkan saya mangkok, tapi diambilkan piring kayak gitu kan, hal sepele itu ya. Jadi dari sini betapa pentingnya kalian masuk PT numpang proses. Dari situ kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan, mendapatkan semuanya yang bermanfaat ya, yang benar-benar kalian nanti oh ya benar-benar berguna lah ya, ibaratnya seperti itu. Jadi dari sini nggak ada ruginya mbak kalian masuk ke PT ya. Setelah itu kalian masuk di rumah majikan pun sudah ibaratnya nggak 100% mengerti, tapi ya mungkin 60% ya kayak gitu sudah paham lah ya. Jadi nggak sia-sia kayak gitu ya. Jadi dari sini nanti kalian masuk ke PT pun nggak ada ruginya. Saya ngomong seperti itu, oke? So nanti setelah teman-teman masuk ke rumah majikan ya, dalam 1 bulan pertama kalian kan terima sisa potongan tuh ya. Misalkan ya kalau ada sisa potongannya, tapi kalau nggak ada sisa potongannya ya apa boleh buat, karena di sini ada juga yang menerima sisa potongan, ada juga yang nggak ada sisa potongan alias zero, benar-benar kosong ya. Jadi dari sini kalian harus saat interview saya selalu menyarankan saat interview tanya apakah nantinya saya punya sisa potongan atau tidak, oke? So setelah itu nanti kalian bisa kirim uang ke Indonesia buat keluarga ya, sedikit aja, yang sedikit dikasih di pocket sendiri atau di kantong sendiri untuk jaga-jaganya nanti ya, kayak gitu, oke? So setelah kalian menerima gaji penuh, kalian barulah bisa kirim ke keluarga, misalkan kirim 2 juta untuk setiap bulannya atau 1 juta untuk setiap bulannya, oke? Setelah itu ya sisanya kalian tabung sendiri teman-teman ya. Saya di sini selalu ngasih saran, selalu ngasih masukan yang positif. Jangan sampai kalian kerja capek di Singapura menjadi seorang TKW, kalian nggak punya apa-apa, kalian kosong, nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada tabungan apa-apa kayak gitu ya. Benar-benar sangat disayangkan. Eman mbak, eman banget ya, bener eman. Kalau bisa kerja juga harus nabung, punya simpanan sendiri untuk kalian sendiri. Misalkan nantinya ya, kalau sudah finish kontrak ya, mau kepingin pensiun, kepingin pulang, kepingin mengakhiri menjadi seorang TKW, itu kalian sudah punya yang namanya tabungan, punya modal sendiri kayak gitu loh mbak ya. Jadi di sini biar nggak ada kita itu capek, kita itu benar-benar ini loh hasilnya, saya bisa menikmatinya nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, seperti itu ya. Jadi di sini buat kalian semua mungkin saat ini sudah sampai di Singapura tapi belum punya rekening pribadi ya, saran dari saya kalian bisa datang ke City Plaza di lantai 1, oke? Di sana nanti kalian bisa buka rekening BNI dengan syarat paspor, work permit dan uang $110, oke? Nanti ATM-nya itu akan aktif setelah 3 hari kemudian, oke? Dan ATM-nya setelah aktif kalian wajib yang namanya ganti nomor PIN, oke? Nomor PIN diganti. Bagaimana cara mengganti nomor PIN dan di mana tempatnya, saya sudah bikinkan videonya, oke? Silahkan dicek di video-video saya sebelumnya ya, dengan judul lokasi ATM Bank BNI di Singapura. Kalian bisa cek di sana, oke? So nanti setelah itu kalian jumpa dengan teman di sana, kalian tanya, Mbak, saya mau ganti PIN nih, bagaimana caranya? Pasti akan dikasih tahu, karena di sana banyak sekali mbak-mbak Indonesia ya, sudah pasti akan diajarin ya kayak gitu. Tapi saran dari saya, kalian datanglah pagi-pagi ya. Kalau sore atau siang itu sudah sepi, nggak ada mbak-mbak Indonesia. Paling-paling ada, tapi nunggu lah ya kayak gitu. Oke, so setelah itu dari sana kalian nanti pasti bakalan punya yang namanya semangat dalam bekerja karena punya tabungan ya, seperti itu teman-teman ya. Dari sini nanti misalkan kalau kalian sudah punya tabungan sendiri, kepengen yang namanya entah itu buka usaha apa, entah itu kalian mau bikin rumah atau beli apa, itu punya uang sendiri. Jangan sampai uangnya dititip-titipkan ya. Uang itu kalau dititipkan nggak bakalan aman mbak ya, 100% nggak aman.
lebih baik buka rekening sendiri seperti itu. Oke. Dan di sini saya nggak lupa juga selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya. Semoga saja dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan syukur-syukur kalau kalian mau tambah lagi. Amin. Saya doakan semoga teman-teman semuanya sukses. Pokoknya tetap semangat dalam menjemput rezeki ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya teman-teman. Oke. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.